Suasana pesantren pada malam itu, suara azan maghrib terdengar menggema di antara bangunan sederhana. Para santri berbaris menuju masjid, kamera menyorot Fahma yang sedang berwudu di pancuran air. Wajahnya terlihat tenang namun dalam. Setiap langkah menuju masjid ini terasa begitu ringan, namun mengapa hatiku terasa berat? Fahma bergabung dengan para santri lain di masjid. Mereka duduk bersila bersiap untuk sholat maghrib. Fahma sedang membaca kitab di kamarnya. Kertas-kertas bertebaran di lantai menunjukkan upayanya yang gigih, namun wajahnya penuh kebingungan. Seorang santri bernama Nur masuk ke dalam kamar Fahma. Fahma, ayo main keluar. Ih, kamu ini hidupnya serius banget loh. Kita juga butuh hiburan keluar. Ayolah. Gak bisa, aku harus selesaiin materi ini. Kalau enggak, aku gak akan bisa lulus. Ya udah sih, sekali-kali aja. Kamu pendiam banget di kamar terus. Ayo keluar. Di malam hari, Fahma duduk sendirian di serambi pesantren, memandang langit. Wajahnya terlihat penuh kebingungan dan rasa lelah. Kemudian ustazah datang dan duduk di sampingnya. Mengapa kau duduk sendirian, Fahma? Ustazah, saya merasa bingung. Semakin banyak saya belajar, semakin saya merasa jauh dari pemahaman. Fahma, kesulitan adalah bagian dari proses. Allah tidak melihat seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa ikhlas kita berusaha. Fahma terdiam merenungkan kata-kata itu. Hari berikutnya, Fahma menerima panggilan telepon dari ibunya. Fahma, bagaimana di sana? Kapan kau akan lulus? Kalau belum bisa, pulanglah dulu. Ada pekerjaan bagus menunggumu di rumah. Fahma diam sejenak. Ibu, aku masih butuh waktu. Waktu? Sampai kapan? Kau tahu keluarga butuh bantuanmu sekarang. Fahma menutup telepon dengan rasa gelisah. Malam itu ia kembali ke kamarnya. Fahma berbisik pada dirinya sendiri. Apa gunanya semua ini? Mungkin aku memang seharusnya pulang. Suatu malam, Fahma bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berjalan di tengah kegelapan, mencari jalan keluar. Tiba-tiba muncul cahaya terang yang mengagetkannya. Di dalam cahaya itu, ia melihat ustazah. Langkahmu tidak pernah berhenti, Fahma. Selama kau tetap berusaha. Fahma terbangun dengan keringat dingin, tapi ada ketenangan di matanya. Ia menyadari apa yang harus dilakukan. Di pesantren, Fahma kembali ke kelas dengan semangat baru. Ia menghadapi kitabnya dengan ketenangan dan perlahan. Ia mulai memahami materi yang selama ini membingungkannya. Saat pelajaran selesai, Nur mendekati Fahma. Kok senyum-senyum? Udah mulai paham ya? Aku baru sadar ini bukan tentang seberapa cepat aku bisa menguasai semuanya, tapi seberapa sabar aku dalam menjalani prosesnya. Cie. Semenjak mendapatkan motivasi di mimpinya, ia tak lagi takut dengan semua rintangan yang dihadapinya. Sejak saat itu, Fahma sudah mulai bergabung dengan teman sekitarnya. Dan karena ia pintar, seringkali teman-temannya menanyakan soal mata pelajaran dan mengajak ia main. Saat itu, Fahma sedang bercandaria dengan teman-temannya. Para santri lain menghormatinya sebagai sosok yang bijak dan tenang. Di kejauhan, ustazah melihat Fahma dengan bangga. Perjuangan ini bukan soal tujuan akhir, tapi tentang setiap langkah kecil yang kita ambil. Meski kadang terasa berat dan aku akan terus melangkah.